bagaimana kalau laki-laki ini meninggalkan sholat Jumat lebih dari 3 kali? Adakah memang ganjarannya yang bakal atau dosa yang akan didapatkan dari laki-laki ini setelah meninggalkan sholat Jumat ini, Pak? Oke, ngeten. Kita harus memperjelas terlebih dahulu, gitu ya. Untuk memperjelas terlebih dahulu, kenapa dia meninggalkan? Itu ya kita tanya. Kenapa dia meninggalkan? Satu, ada satu kondisi orang yang boleh, ya walaupun dia laki-laki, ada satu kondisi seorang laki-laki itu boleh meninggalkan atau tidak melaksanakan sholat Jumat. Yaitu ketika apa? Satu, sakit. Ya, kalau dalam kondisi sakit, walaupun dia seumpama dia sakitnya lebih dari 3 Jumat, taruhlah kita bicara 1 bulan, untuk memudahkan berarti kurang lebih ada 4 Jumat, ya, maka itu tidak menjadi bagian yang membuat laki-laki itu kemudian menjadi wajib. Tadi disebutkan ya, bahwa selain ada sifat laki-laki, bahwa salah satunya dia harus sehat. Maka ketika ada laki-laki, walaupun laki-laki dan kebetulan dia sakit dan berhalangan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka dia tidak berkewajiban, sehingga tidak berangkatnya dia melaksanakan jamaah sholat Jumat bukan untuk tujuan maksiat. Ya, bahwa memang dia sakit berhalangan sehingga dia hanya berkewajiban melaksanakan sholat zuhur. Itu yang pertama. Yang kedua, pada kondisi darurat. Ya, pada kondisi darurat. Contoh seperti yang kemarin ya, berlangsung bagaimana pada kondisi pandemi awal yang luar biasa itu kan. Kemudian ada fatwa yang memperbolehkan untuk tidak melaksanakan, bahkan ada larangan gitu kan, untuk melaksanakan jamaah sholat Jumat. Karena apa? Karena pada kondisi darurat sebagaimana yang digambarkan pada waktu itu menunjukkan bahwa kalau jamaah itu dilangsungkan, justru yang terjadi adalah maldorot bagi orang yang hadir di situ. Maka pada kondisi itu, seumpama memang pandemi berkepanjangan betul dan ada orang yang sampai masih khawatir, ya, masih khawatir ketika harus hadir, dia boleh. Karena dia bukan pada tujuan untuk maksiat, tapi apa? Justru untuk melindungi dirinya, dan justru pada bagian lain juga melindungi orang lain. Jadi kondisi sakit, kondisi darurat, dan yang ketiga apa? Pada kondisi orang yang memang sangat-sangat sangat-sangat sibuk dengan pekerjaan yang bersifat penting sekali. Contohnya, ini mungkin tidak terjadi di sini, tapi bisa jadi terjadi di tempat lain. Yaitu apa? Fungsi dari polisi lalu lintas terutama, ya kan, ada satu waktu di mana kadang-kadang lampu lalu lintas itu kan mati kan. Coba dibayangkan pada saat menjelang sholat Jumat lampu lalu lintas mati, kemudian banyak orang yang ingin menuju sholat Jumat. Kalau ini tidak ada yang ngatur, ya kan, kalau ini tidak ada yang ngatur, artinya polisinya semuanya egois, meninggalkan lokasi dan melaksanakan sholat Jumat, orang-orang yang ngatur, kira-kira yang terjadi itu kebaikan apa keburukan? Ya kan, yang kadang apa, isowe terjadi kecelakaan, macet parah, sehingga apa, bisa jadi dalam kondisi itu semakin banyak orang yang justru malah tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Gara-gara apa? Ada orang yang egois. Artinya kebetulan kalau ada polisi yang kebetulan bertugas pada kondisi itu, dia menjaga situasi itu, melancarkan situasi itu, dan dengan kerjaan itu dia akhirnya kehabisan waktu sholat Jumat. Apakah dia berdosa? Enggak. Dia boleh menggantinya dengan sholat duhur. Karena apa? Itu adalah ikhtiar baik untuk membantu orang lain. Contoh lagi, artinya kalau dalam situasi itu, apakah bisa kita katakan polisi itu berdosa? Enggak, karena dia mengikhtiarkan bagi orang lain. Kemudian contoh, ada dokter laki-laki, dia sehat, tapi dia sedang proses melakukan operasi atau pertolongan kepada orang sakit di waktu Jumatan. Maka dalam kondisi itu, maka kalau dokter itu kemudian memilih, saya tak fokus bantu pasien ini dan nanti saya akan menggantinya dengan waktu duhur, apakah nggak boleh? Itu boleh. Artinya kalau ada orang yang kebetulan meninggalkan Jumat, artinya meninggalkan tidak melaksanakan sholat Jumat dengan kondisi seperti itu karena sakit, keadaan darurat, atau tugas yang sangat penting yang kalau ditinggalkan malah merugikan orang lain, maka pada kondisi itu orang yang meninggalkan sholat Jumat itu tidak dikenai dosa.
Nah, tapi kalau ada orang gitu kan, kalau ada orang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat dengan tujuan maksiat atau mengabaikan, ibarat orang heleh pra penting contoh gitu Ya. ya kan? Apakah dosa? Pasti. Sampai disebutkan kalau ada orang yang menyengaja melaksanakan atau meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja tanpa ada alasan darurat apapun, dalam 3 hari, 3 Jumatan berturut-turut, dia terancam akan kufur. Nah, ini untuk menggambarkan bagaimana besarnya dosa orang yang menyengaja meninggalkan Jumat tanpa alasan yang sesuai dengan ajaran agama. Kurang lebih mengatakan Mbak Puput. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.